Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Senin ya, dan ini adalah hari Kamis teman-teman. Ini sudah berhasil terbang kayak gini. Mantap banget nih ya, setelah nunggu sekitar 3 hari. Ini berhasil terbang dan ini sudah, stop lossnya kan jaraknya segini ya. Ini sudah 1, 2, 3 kali SL teman-teman, lebih dikit bahkan. Nah, di sini teman-teman, dia ada signal sell. Dan di satunya hari ini juga merah. Jadi ini waktunya saya untuk keluar teman-teman. Jadi teman-teman harus paham betul ya, kapan masuk, kapan entry, dan kapan keluar ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya teman-teman. Dan ini ada kompetisi baru teman-teman, namanya adalah Arena Harian $5.000. Dan totalnya totalnya ya teman-teman, ada beberapa pemenang ya. Jadi totalnya ada 10 pemenang setiap hari. Nah teman-teman yang sudah merasa jago bisa ikutan. Caranya gampang, kalian masuk ke personal area, pastikan sudah KYC, kemudian masuk di sebelah kiri menu kompetisi, ya cari di menu mendatang, dicari di sini Daily Arena. Nah, total hadiahnya sekarang $1.000 karena pesertanya baru 95. Nanti pesertanya semakin banyak, total hadiahnya semakin gede. Kayak gitu ya. Ini beda dengan game demo kontes biasa, beda. Ini real ya, teman-teman ya. Nah, nanti untuk ketentuannya kalian baca semuanya di sini ya. T dan C ya. Term and conditionnya kalian klik ya seperti ini. Nah, nanti ada semuanya karena panjang sekali ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Kalau kira-kira sudah paham ya aturan kompetisinya seperti apa, kalian bisa mulai berkompetisi. Biayanya mulai dari $5 kayak gitu. Jadi bukan demo gratisan, bukan ya. Jadi teman-teman bisa ikutan nih. Kalau teman-teman mau ikutan juga, dapat peringkat, nanti bisa dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu bisa di withdraw ke rekening seperti itu. Oke teman-teman ya, informasi selengkapnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini. Di video ini teman-teman, saya mau entry market ya, sekaligus mau sharing-sharing ke teman-teman. Nah, ini saya mau masuk di AUD NZD, di mana ini sebenarnya ada di dekat zona penting. Kita coba tarik dari sebelah kiri ya. Teman-teman kalau mau trading, coba ditarik ya zona-zona pentingnya, entah itu support ataupun resistennya. Nah, di sini kita akan entry ketika dia sudah bergerak dari zona penting. Jadi teman-teman, contoh saya entry buy itu bukan pada saat dia turun dan nyampe di support resisten, bukan. Tapi saya akan buy ketika dia rebound dari support dan resistennya. Paham ya? Jadi ketika saya buy waktu dia turunnya, di sini mungkin itu namanya saya ngelawan tren. Tapi ketika saya buy waktu dia mulai naik, itu namanya saya mencoba ikutin tren. Ini adalah logika yang paling dasar, yang paling bodone ya dalam trading, gitu loh. Nah, secara teknik sebenarnya masih sama. Saya akan menunggu di zona penting terbentuk pola candlestick di situ, signalnya apa, baru saya masuk untuk entry. Di sini, ini bisa disebut sebagai hammer, sebelahnya buka naik, atau bullish engulfing. Ini dua jenis ya sebenarnya. Hammer, sebelahnya buka naik, atau bullish engulfing. Turun, naiknya lebih tinggi, kayak gitu. Ya, jadi ini beneran memenuhi syarat. Di dekat zona penting. Kenapa sih harus di zona penting seperti support resisten, supply demand, ataupun high and low-nya trend? Ya karena memang kebiasaan para pelaku pasar, entry-nya di daerah situ. Bahkan untuk menghabisi stop loss orang-orang, para big player juga di situ juga gitu. Jadi kita jangan sampai masuk terlalu awal karena di situ banyak sekali biasanya manipulasi. Contoh, ini ya, saya nyebut contoh ini saya belum nyari ya contohnya. Tapi dalam sekejap saya bisa tahu di mana manipulasi. Contoh nih, depan mata ada. Ya. Di area zona penting teman-teman, ya, yang tadinya dia naik tiba-tiba dia ke sini. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia terkena stop loss. Nah, ini terjadi di mana? Di zona penting. Artinya, zona penting itu penting. Ya, di support ataupun di resisten, high ataupun low. Ya, jangan masuk terlalu cepat. Nanti kamu bakalan dihajar sama market. Nih, ya. Saya kan bilang ya, teman-teman. Kalau mau buy, itu jangan pas turunnya. Tapi pas sudah naiknya, setelah terjadi manipulasi dan tetek bunganya, dan kekacauannya, sideway-nya, ketika polanya terbentuk kita masuk. Ini ada bullish engulfing bro, masuk signalnya, buy-nya di sini, SL di bawah sini. Kalau masuk lagi ya udah, itu lagi ngaco aja, gitu ya. Zona penting itu memang penting, makanya di sini saya entry dekat zona penting. Nah setelah zona penting dia bullish, saya masuk gitu. Dan ini zona penting pola candlestick oke, time frame H4 bullish ya, dan D1-nya dia juga bullish. Nah,
Dan stop loss-nya di bawah candlestick D1. Sementara di sini dulu deh. Nanti bisa dirapetin kalau sudah naik. 119805. Ini kalau rugi itu sekitar 40-50 dolar. Karena ini masih deket ya, sebenarnya jaraknya tuh nggak terlalu jauh-jauh amat. Targetnya adalah 2 kali stop loss kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini tak skip dulu. Sekarang adalah hari Senin, tanggalnya bayan aja, jamnya adalah jam 6 pagi. Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Senin ya, dan ini adalah hari Kamis teman-teman. Ini sudah berhasil terbang kayak gini, mantap banget nih ya. Setelah nunggu sekitar 3 hari, ini berhasil terbang dan ini sudah stop loss-nya kan jaraknya segini ya. Ini sudah 1, 2, 3 kali SL teman-teman, lebih dikit bahkan. Nah di sini teman-teman dia ada signal sell dan D1-nya hari ini juga merah. Jadi ini waktunya saya untuk keluar teman-teman. Jadi teman-teman harus paham betul ya kapan masuk, kapan entry, dan kapan keluar ya. Nah di sini saya akan perjelas lagi patokannya apa saja. Yang pertama teman-teman, kita bahas masalah kapan masuknya dulu ya. Kapan masuknya itu kemarin sudah saya bahas. Di mana saya itu masuk selalu di dekat zona penting. Alias support ataupun resisten, high and low ataupun supply demand. Di mana di sini ini adalah resisten ya. Nah, di sini ternyata dia di area resisten yang ini teman-teman, dia reject, dia ada perlawanan ya. Setelah dia turun, dia reject, dominan pembelian terjadi. Nah, di dekat zona penting saya selalu mencari polanya. Di mana di sini ada hammer, sebelahnya buka naik, atau ini juga bisa disebut sebagai bullish engulfing. Ya, naiknya pendek, turunnya pendek, candlenya. Coba tak zoom ya. Turunnya pendek, naiknya jauh lebih panjang. Artinya di sini gejolak pembelian sudah mulai terjadi, ya. Nah, disinilah H4-nya signal buy dan D1-nya itu juga sudah mulai bullish. Saya tidak akan pernah buy pada saat D1-nya masih merah kayak gini. Ya, ini bahaya banget. Minimal kalau saya mau buy itu nunggu D1-nya hijau. Jadi saya nggak ngelawan waktu dia turun, saya maksa buy enggak. Tapi ketika dia sudah mulai naik, saya baru masuk buy. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, masalah patokan untuk entry sudah ya. Nah, sekarang patokan untuk close atau untuk keluar. Patokannya yang pertama adalah ketika jarak profit ya itu sudah 2 kali stop loss minimal. Ya, jadi dimanapun itu boleh asalkan sudah 2 kali SL. Yang kedua, ketika ada pola pembalikan ya, dimana D1-nya hari ini sudah mencoba untuk merah. Gitu, ini waktunya untuk saya keluar. Profit berapa sih? 166 dolar. 166 dolar tuh lumayan ya. Sekarang tuh sudah berapa ya 166? Hampir 3 juta teman-teman. Ya hampir ya, tapi belum 3 juta kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Karena 100 dolarnya sekarang tuh 17-an. Sedangkan iya, hampir 3 juta, 2 juta 700-an kayak gitu ya. Patokan masuknya saya selalu zona penting pola candlestick ya. Saya pakainya time frame H4 ya untuk zona penting dan pola candlesticknya. Dan saya akan cek juga di time frame D1 untuk memastikan kalau hari itu layak buy atau layak sell. Kalau D1-nya merah dan signal di H4-nya sell, maka layak untuk sell. Kalau D1-nya hijau dan signal di H4-nya buy, maka layak untuk masuk kayak gitu. Ya, saya menyelaraskan antara dua pair tersebut. Itu biasanya cukup akurat. Ya, cukup akurat bukan berarti akurat terus ya, tapi selalu saja sediakan stop loss. Karena kapanpun itu bisa invalid, kapanpun itu bisa salah teman-teman. Tapi sejauh ini masih banyak benernya ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.